Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini tanggal 31 Desember 2023. Saat ini saya berada di stasiun Yogyakarta. Ya, hari ini saya akan pulang ke Jakarta naik kereta api Taksaka Tambahan teman-teman. Jadi untuk kereta api Taksaka Tambahan atau kereta api Borobudur, ini rangkaiannya informasinya memakai rangkaian kereta api Taksaka New Generation. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba nih teman-teman, seperti apa rasanya naik kereta api Taksaka New Generation. Semoga aja rangkaiannya nggak dirubah ya teman-teman. Jadi ini pukul 5.25 dan sudah 25 menit lagi, maka kita langsung boarding saja. Di stasiun Yogyakarta tersedia untuk boarding manual dan face recognition. Jadi kalian tinggal memilih ya teman-teman. Kalau saya biasanya sih pakai face recognition saja. Oke, kita langsung masuk ke stasiun Yogyakarta. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita sudah di peron 4 stasiun Yogyakarta. Dan sepertinya rangkaian kereta api Taksaka Tambahan ini belum tersedia ya teman-teman. Dan di jalur Stabling pun hanya ada rangkaian kereta api Taksaka Hype Trip dan rangkaian SS biasa itu. Sepertinya rangkaian campuran. Kalau lihat di papan jadwal tadi ya teman-teman, itu ada kereta api Bogowonto terlebih dahulu yang akan masuk di jalur 4. Berarti Taksaka Tambahan ini sepertinya kereta tektok ya teman-teman. Kita tunggu aja nanti ya teman-teman. Semoga kita bisa review terlebih dahulu sebelum keretanya berangkat. Jalur 4 dari arah timur masuk kereta api Taksaka Tambahan. Oke, rangkaian baru ya teman-teman, 2023. Jadi nanti kita berada di eksekutif 9, tapi kita akan lihat dulu ke depan. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di eksekutif 9, kereta yang akan saya naiki di K102333 di Poinduk, Yogyakarta. Jadi K1 adalah kode kelas eksekutif, 0 adalah kereta tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 23 adalah tahun mulai dinas yaitu 2023, 33 adalah nomor seri dari kereta tersebut ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk rangkaian kereta api Taksaka Tambahan New Generation Taksaka. Untuk susunan rangkaian kereta api Taksaka Tambahan, yaitu mulai dari lokomotif, kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, eksekutif 5, kereta makan, eksekutif 6, eksekutif 7, eksekutif 8, eksekutif 9, dan terakhir kereta pembangkit ya teman-teman. Oke, jadi untuk pintu otomatisnya sendiri ada tombol dari luar dan juga tombol dari dalam ya teman-teman. Jadi bisa dibuka oleh petugas baik dari luar ataupun dari dalam. Yang diharapkan adalah semoga tidak ada penyalahgunaan dengan tombol ini ya teman-teman, karena letak dari pegangan tangan juga berada di bawah untuk kondisi darurat ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi kita akan menuju kereta eksekutif 9 kursi 13B. Jadi untuk hari ini kita nggak dapat footrest ya teman-teman, karena berada di kursi 13B. Tapi di bawah sini nih ada semacam pengikat roda ya teman-teman, dan ada 2 buah colokan. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di rangkaian kereta api Taksaka Tambahan. Dan untuk kesan pertama naik kereta api Taksaka Tambahan ini adalah kesan dimana untuk kabinnya itu terlihat lebih fresh ya teman-teman, dengan beberapa tambahan LED. Untuk TV juga ada di masing-masing ujung ya teman-teman. Ada juga panel untuk stasiun berikutnya, lalu untuk papan petunjuk stasiun pemberhentian dan petunjuk-petunjuk lain ya teman-teman. Tapi untuk kursi, sayangnya saya dapat di kursi 13B di bagian depan ya teman-teman. Jadi untuk kali ini kita nggak dapat footrest, tapi masih oke lah ya. Untuk kursi sepertinya rasanya masih sama seperti eksekutif pada umumnya, dan masih kerasa kurang empuk dikit ya teman-teman sebenarnya untuk kelas eksekutif. Kursi ini bisa di reclining, terdapat 1 buah meja lipat, dan untuk kursi saya ini 13B kursi single seat, jadi tidak ada teman di sebelahnya ya teman-teman, atau kursi di sebelahnya. Jadi untuk kesan pertama naik kereta api Taksaka Tambahan mungkin seperti itu. Nanti kita akan review untuk kekedapan suara dan sebagainya. Oke teman-teman, dan di sini terdapat 2 buah toilet. Sebelah sini toilet warna biru dan sebelah sana toilet warna pink. Sepertinya tidak ada petunjuk toilet pria ataupun toilet wanita, tapi kita akan coba review untuk yang bagian biru dulu. Memakai kloset duduk ya teman-teman, dan 1 buah kloset duduk. Ada tombol flashingnya, kemudian ada keran. Ini apa nih? Oh, ini untuk sampah kali ya. Coba yang tahu bisa komen ya teman-teman, soalnya saya nggak tahu ini. Terus ada tisu juga. Di sini ada 1 buah wastafel. Di sini ada putar keran untuk menggunakan foot washer. Oh, ini nih foot washer, jadi pencuci kaki juga. Ini seperti ini ya teman-teman. Ada kaca juga. Bisa digunain nggak nih? Oh, untuk pengharum. Oke, jadi seperti ini untuk toilet yang pintunya berwarna biru. Untuk toilet yang berwarna pink nih, nah di sana ada baby care desk, ada toilet duduk juga,
wastafel, food washer, tempat sampah, ada keran dan sebagainya. Cermin juga ada di sini. Teman, jadi sejauh ini di kecepatan kurang lebih 98 km per jam. Ini guncangan terasa cukup minim ya teman-teman, cukup halus untuk bogi baru dari kereta baru ini juga ya teman-teman. Jadi lebih baik dari bogi K10 kereta SS generasi 1 2018 ataupun 2019 ya teman-teman. Sejauh ini saya naik kereta eksekutif stainless, sepertinya paling bagus sih kereta Taksaka tambahan ini ya teman-teman. Jadi untuk guncangan lebih halus, walaupun di beberapa titik mungkin karena faktor trek ya teman-teman. Jadi masih terasa sedikit gludak-gluduk, tetapi nggak terasa gemblodak gitu ya teman-teman. Masih oke lah, bisa dimaklumi gitu teman-teman. Oke, jadi sesaat lagi kita akan tiba di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Kutoarjo. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Kalau biasanya kan telurnya sedikit dipakai, itu kita ambil, lalu kita kasih kalau di sini kan sudah membentar. Dari telur kita taruh di bagi, habis itu kita pecah. This is the effectiveness of ceramics, because in certain months visitors can participate in the process of releasing recycling into the sea. Oke teman-teman, jadi perjalanan kita telah tiba di stasiun Kutoarjo pukul 6.36 waktu Indonesia bagian Barat, awal 3 menit dari jadwal teman-teman. Oke, jadi kereta api Taksaka tambahan ini dipacu dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Tetapi untuk waktunya ini bisa awal ya teman-teman, sampai stasiun Kutoarjo pukul 6.36. Tadi saya lihat dari HP saya satunya ya teman-teman. Jadi oke lah, untuk kereta Taksaka tambahan ini sejauh ini masih nyaman banget untuk perjalanannya, walaupun saya nggak dapat footrest ya teman-teman. Tapi oke, nggak apa-apa, karena mungkin rangkaian baru, jadi semoga saja seterusnya bisa sampai begini ya teman-teman. Untuk kenyamanan semoga bisa tetap dipertahankan. Stasiun Kutoarjo, sesaat lagi kereta api Taksaka tambahan akan diberangkatkan kembali menuju stasiun Gambir. Pada jalur 4 stasiun Kutoarjo terdapat sebuah kereta api, yaitu kereta api Sawunggali yang akan diberangkatkan pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat dari stasiun Kutoarjo, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta api Sawunggali dengan layanan kereta api premium dan eksekutif, atau bisa dibilang kelas campuran ya teman-teman. Lokomotifnya sepertinya terlihat untuk di bagian depan ada CC 201. Tepat pada pukul 6.42 waktu Indonesia bagian Barat, kereta api Taksaka tambahan kembali diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo menuju tujuan akhir stasiun Gambir.
Oke teman-teman, jadi baru kali ini sih saya naik kereta. Di sebelah sana itu ada televisi. Televisinya tayangannya keren loh, ada tayangan kartun. Saya malah lebih suka kayak gini nih. Walaupun mungkin secara speaker agak kurang pelan dikit ya, soalnya kan mungkin ada penumpang lain yang mungkin tidak suka dengan suara keras. Tapi it's okay, ini masih bagus loh, tayangan keretanya ini cukup berkualitas daripada ditampilkan seperti dulu-dulu itu. Ya mungkin kalian yang biasa naik kereta tahulah tayangan TV seperti dulu, kadang speakernya juga nggak bunyi, tapi dicolokan headset juga tidak disetel untuk berbunyi di headset ya teman-teman. Jadi saya apresiasi ini untuk tayangan televisi sekarang, semoga bisa diupdate untuk tayangan orang dewasa ya teman-teman. Dalam artian mungkin bukan tayangan yang itu ya teman-teman, tapi lebih ke berita-berita untuk orang dewasa gitu. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Oke teman-teman, pukul 7:17 waktu Indonesia bagian Barat, kereta api Taksaka Tambahan sudah tiba di stasiun Gombong. Berarti kereta api Taksaka Tambahan awal 1 menit dari jadwal, yaitu 7:18 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk jalur 2 stasiun Gombong. Tepat pada pukul 7:19 waktu Indonesia bagian Barat, kereta api Taksaka Tambahan diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Gombong menuju tujuan akhir stasiun Gambir. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kroya. Oke teman-teman, jadi setelah lepas dari stasiun Ijo dan melintas langsung tadi terowongan Ijo juga. Ya tadi lupa ya teman-teman, gak ke-record pas masuk terowongan Ijonya, dan ternyata tiba-tiba sudah masuk ke terowongan Ijo dan melintas langsung stasiun Ijo. Ini cuacanya mendung dan hujan deras ya teman-teman, jadi saya mohon maaf jika nantinya videonya mungkin di kaca terlihat agak buram, karena memang cuacanya ini mendung dan hujan deras ya teman-teman.
Ya maklumlah kalau mau tahun baru biasanya kayak gini ya teman-teman. Oke lah, jadi lanjut saja ke video selanjutnya. Stasiun berikutnya stasiun Kroya. Oke teman-teman, pukul 7.43 waktu Indonesia bagian Barat, kereta api Taksaka Tambahan masuk jalur 4 stasiun Kroya. Awal 1 menit dari jadwal. Wah, ini masinisnya keren nih, bisa awal dari jadwal terus nih. Walaupun di beberapa titik saya akui untuk pengereman di eksekutif 9 ini kadang cukup kasar ya teman-teman. Tapi mungkin karena memang eksekutifnya eksekutif paling belakang, dan di belakangnya sendiri sih masih ada pembangkit sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting untuk kenyamanan di dalam perjalanan itu saya rasa suspensi cukup baik untuk meredam getaran, dan gemeludaknya itu nggak terlalu terasa. Hanya suara mungkin jedak-jedek secara halus ya teman-teman. Secara halus tuh gimana ya neranginnya ya. Pokoknya kalau di kereta-kereta yang tanpa sistem ini ya teman-teman, istilahnya itu sistem peredam, jadi suara jedes-jedesnya itu terasa kuat sekali. Tetapi kalau di kereta Taksaka Tambahan ini sepertinya cukup diredam dengan baik oleh peredam yang ada di masing-masing kereta. Jadi untuk lintas Kroya Kutarjo ini merupakan lintas yang baru di-upgrade beberapa tahun lalu berbarengan dengan proyek double track Kroya Kutarjo. Jadi lintasnya masih bisa dibilang cukup baik juga ya teman-teman. Mantap. Pukul 7.46 kereta api Taksaka Tambahan kembali diberangkatkan dari stasiun Kroya dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Awal 1 menit dari jadwal. Stasiun pemberhentian berikutnya itu stasiun Purwokerto. Jalur yang sebelah kiri merupakan jalur kereta api dari Kroya menuju Bandung Raya. Jadi dari sini kita berpisah untuk lintas tengah ya teman-teman. Yang sebelah sini adalah arah Purwokerto sampai Cirebon, dan untuk jalur yang sebelah kiri sana adalah jalur menuju Maus sampai
Bandung Raya ya teman-teman. Setelah berangkat stasiun Kroya, cuaca jadi mendung dan hujan jadi agak reda sedikit. Seperti ini untuk view setelah berangkat dari stasiun Kroya. Sepertinya sesaat lagi akan melintas langsung stasiun Randegan. Melihat hijaunya persawahan, pohon-pohon yang masih banyak ya teman-teman. Oke, ini dia melintas langsung stasiun Randegan. Persiapan melintasi terowongan Kebasen dan jembatan Serayu. Selanjutnya kita akan melintasi terowongan Notok sebelum stasiun Notok ya teman-teman.
Oke teman-teman, perjalanan kita kali ini telah tiba di jalur 2 stasiun Purwokerto pukul 8:09 waktu Indonesia bagian Barat. Awal 2 menit lagi teman-teman untuk perjalanan kali ini. Kereta api Taksaka tambahan awal 2 menit sampai stasiun Purwokerto. Siapa diberangkatkan kembali dari jalur 2? Mari kita masuk lagi teman-teman. Jalur 3 ada lokomotif RNB. Waduh, ini lokomotif berapa ini? Perasaan kemarin baru ketemu saya. Kirim rangkaian KLB Balas. (201-129R) kayaknya nih. Padahal baru kemarin kayaknya dinas. Waduh, ketemu lagi nih teman-teman. Kemarin ketemu di Kutoarjo narik kereta api Malioboro Express. Sekarang dinas KLB kirim rangkaian nih. Mantep nih teman-teman. Tepat pada pukul 8:20 kereta api Taksaka tambahan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Stasiun pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Cirebon. Oke teman-teman, jadi seperti inilah untuk interior kereta makan atau restorasi dari kereta api Taksaka tambahan, kereta Taksaka New Generation. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di restorasi kereta api Taksaka tambahan, kereta Taksaka New Generation. Dan kesan pertama itu cukup terlihat mewah juga ya teman-teman. Dan untuk interiornya itu masa itu ya berkelas juga. Dan untuk kursinya ini jujur lebih empuk daripada kursi eksekutifnya ya teman-teman, daripada kursi passengernya. Jadi apa ya, rasanya lebih empuk aja gitu. Tapi untuk masuknya itu lebih sulit karena mungkin badan saya yang agak besar, kemudian celah di bawah meja itu agak sempit. Jadi antara meja dan kursi itu mejanya itu berada di atas kursi sedikit ya teman-teman. Dan saya sudah pesan 1-2 minuman coklat panas seperti biasa saya saat ngetrip ya teman-teman. Jadi di sini juga ada fasilitas TV dan fasilitasnya hampir mirip dengan di kereta eksekutifnya ya teman-teman. Jadi cukup worth it sih sepertinya buat kereta Taksaka reguler nantinya. Setelah melintas stasiun Karangsari, kecepatan kurang lebih segini ya teman-teman. Kita sinkronkan dengan kecepatan yang ada di kereta. Di kereta tertulis 66 kph ya teman-teman. Jadi hampir sama dengan kecepatan yang di sini. Ini pakai GPS juga ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi perjalanan kereta api Taksaka tambahan kereta Borobudur telah tiba di stasiun Cirebon pukul 10:04 waktu Indonesia bagian Barat. Awal 10 menit dari jadwal teman-teman. Jadi ya awal banget loh, 10:04. Tapi di jam saya emang agak kecepatan sih. Jadi kereta api Taksaka tambahan saat ini masuk jalur 2 stasiun Cirebon. Tentunya isi air lagi ya teman-teman. Selain tadi isi air di Purwokerto, sekarang isi air lagi di Cirebon. Waktu-waktu ini bisa dimanfaatkan untuk para ahli hisap untuk merokok dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sebelah kereta api Taksaka tambahan ini terdapat kereta api Sawung Galih yang baru saja tiba. Kereta api Sawung Galih dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Kereta favorit saya buat mudik biasanya teman-teman. Oke, jadi kereta Sawung Galih ditarik lokomotif CC 2039502 hari ini dengan P-nya P Mil Steel ya teman-teman. P06808 di Pondok Purwokerto. K1-nya 1836, K1 1893 kalau nggak salah itu. Terus M1 premium sampai terakhir premium terakhir ya teman-teman. Kereta api Sawung Galih diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon menuju stasiun Kutoarjo. Tepat pada pukul 10:20 kereta api Taksaka tambahan kereta Borobudur diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Stasiun berikutnya adalah Cikarang, stasiun pemberhentian berikutnya. Ori kemarin di Jogja begitu, nggak anak-anak pada makan goreng hujan sama makannya. Harganya udahlah pulang aja. Jakarta. Ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sudah berangkat di stasiun Cirebon
dan sudah memasuki lintas utara Jawa ya teman-teman. Dan perjalanan kita kurang lebih sudah separuh perjalanan, tinggal meneruskan separuh perjalanan lagi sampai stasiun Gambir ya teman-teman. Mantap nih. Tadi saya sempat tidur sebentar karena memang kurang tidur sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita tidur bentar pun juga istilahnya masih cukup nyaman ya teman-teman. Persiapan melintas langsung stasiun Cikampek. Sepertinya ini masih terkena batas kecepatan ya teman-teman. Dari seberang terlihat jalur yang mengarah ke arah Padalarang sampai Bandung. Disinilah titik percabangan dari stasiun Cikampek sampai stasiun Padalarang, di mana kereta api Argo Parahyangan berbelok ke kanan dari stasiun ini. Lintas langsung stasiun Lemah Abang, berarti sebentar lagi kereta api Taksaka Tambahan atau kereta api Borobudur akan segera tiba di stasiun Cikarang. Persiapan berhenti di stasiun Cikarang. Maaf ya. Turun gimana mas? Turun di Gambir. Masih ya mas ya.
Oke teman-teman, pukul 12:22 kereta api Taksaka Tambahan telah tiba di stasiun Cikarang, yang berarti awal 6 menit teman-teman dari jadwal 12.28. Oke, jadi kereta api Taksaka Tambahan sudah memasuki stasiun Cikarang. Sesaat lagi akan melintasi stasiun Bekasi, kemudian berhenti di stasiun Jatinegara, melintas langsung stasiun Manggarai, kemudian terakhir berhenti di stasiun Gambir. Oke teman-teman, jadi kita unboxing dulu. Ini makanan, menurut saya makanan paling enak kedua setelah pop mie nih teman-teman. Ini ada T1 Cup. Menurut saya sih rasanya oke. Gimana nih, kalian udah coba T1 belum? Kalau saya sih mending beli ini sih. Biasanya saya beli ini ya teman-teman, selain beli pop mie. Kalau nasi sih saya jarang beli di kereta ya, paling kalau coba-coba doang. Tapi yang saya akui enak adalah T1 setelah pop mie. Pada pukul 12.29 kereta api Taksaka Tambahan kembali diberangkatkan dari stasiun Cikarang dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Setelah ini melintas langsung stasiun-stasiun seperti stasiun Cibitung, Tambun, Medland Telaga Murni, Bekasi, Bekasi Timur, sampai berhenti di stasiun Jatinegara. Kemudian melintas langsung stasiun Manggarai sampai akhirnya tiba di stasiun Gambir. Saya sebenarnya agak kepo nih teman-teman, ada wifi-nya nggak sih di Taksaka Tambahan? Ternyata di sini ada tertulis wifi KAI. Tapi kira-kira ini buat penumpang nggak ya? Soalnya di paspor dan kita nggak tahu paspornya apa. Lintas langsung jalur 2 stasiun Bekasi melewati DDT Bekasi Jatinegara. Taspat di sini sampai Cakung adalah 70 km per jam, sedangkan untuk taspat dari Cakung sampai Jatinegara adalah 115 km per jam. Namun berhubung kereta api Taksaka ini hanya dibatasi 100, maka kemungkinan besar tidak akan sampai 100 ya teman-teman. Paling mentok 99, atau kalau mau dimaksimalkan ya bisalah 100, tapi nggak akan lebih dari itu. Wah, bertemu Marchen.
Oke, pukul 1 atau pukul 13:02 waktu Indonesia bagian Barat, kereta api Taksaka tambahan, kereta api Borobudur telah tiba di stasiun Jatinegara. Terlambat 3 menit ya teman-teman. Oke, jadi kereta api Taksaka tambahan sudah tiba di stasiun Jatinegara. Sesaat lagi akan diberangkatkan kembali dan akan melintas langsung stasiun Matraman, Manggarai, Cikini, Gondangdia, dan terakhir mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Pada pukul 1:04 kereta api Taksaka tambahan diberangkatkan dari stasiun Jatinegara. Persiapan melintas langsung stasiun Manggarai dengan kecepatan 55 km per jam. Terus berangsur turun. Ramai sekali hari ini stasiun Manggarai teman-teman, peron 3 dan 4. Oke teman-teman, jadi perjalanan saya menggunakan kereta api Taksaka tambahan atau kereta api Borobudur ini sudah tiba di stasiun akhir, stasiun Gambir. Ya, jadi pengalaman baru buat saya ya teman-teman untuk naik kereta api yang benar-benar baru keluaran dari pabriknya ya teman-teman. Jadi baru beberapa hari berdinas dan sebenarnya ini adalah rangkaian kereta api Taksaka reguler New Generation yang nantinya bakalan dioperasikan setelah event Nataru ini ya teman-teman. Jadi sementara waktu kereta api reguler Taksaka menggunakan rangkaian Hype Trip. Nantinya kereta api yang Hype Trip itu akan dipindah ke depo lain dan kereta api Taksaka akan menggunakan rangkaian barunya yang seperti ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya perjalanan kali ini cukup nyaman, cukup menyenangkan, dan kursinya, interiornya juga cenderung lebih berbeda dari sebelumnya ya teman-teman. Cukup mewah dan guncangan terasa lebih halus. Minusnya di toilet sepertinya teman-teman. Toiletnya sepertinya lebih sempit dari sebelumnya.
bahkan lebih luas K1 zaman dulu ya teman-teman. Pernah naik K1082 sekian di kereta api Taksaka rangkaian lama. Videonya nanti akan di-upload. Videonya nanti saya taruh di pojok kanan ya teman-teman. Jadi sepertinya toiletnya lebih sempit aja gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk fitur-fiturnya ada pintu otomatis, ada apa namanya ya? Istilahnya ada panel-panel yang dari KA sebelumnya itu tidak ada. Jadi mungkin kelebihannya di situ ya teman-teman. Oh ya, untuk pintu otomatis sendiri ini bisa dioperasikan dari kereta masing-masing ataupun dari kontrol kondektur ya teman-teman. Jadi mantep banget ini untuk kereta baru Taksaka. Dan mungkin kereta Argo Lawu, Argo Dwi Pangga yang baru juga seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan, dapat saya kabarkan, dan dapat saya bagikan ya teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Taksaka tambahan, kereta api Taksaka New Generation atau kereta api Borobudur. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Saya kirim videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan saran silakan sampaikan lewat kolom komentar. Thank you.